Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Halo. Alhamdulillah baik Bu. Ah, Yang lain apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. baik Bu. Baik Bu. Oke. Miss, mau nanya, yang tugas bikin website itu untuk UTS ya? Iya, bertahap. Jadi silakan dibikin dari sekarang karena nggak mungkin kan bikinnya dalam seminggu langsung jadi. Jadi makanya kemarin karena saya kemarin lagi di luar kota, makanya saya minta teman-teman untuk mulai proyeknya bertahap. Jadi nggak harus selesai sekarang nggak. Tapi saya pengen hari ini pengen lihat progresnya udah sampai mana. Oke. Harus menggunakan Python segala macam kan, Bu ya? eh kita kebetulan kan masih HTML, PHP gitu ya. HTML, PHP, CSS, JS. Jadi ya utamakan yang itu aja. Oke, Bu, siap. Oke. Ah, permisi Bu, Ya, saya udah bikin tapi itu Bu nggak pakai HTML CSS Bu, pakai framework lain. pakai apa yang React.js itu ya? Iya Bu. Oh, coba boleh share screen. Oke Bu. Saya sambil absen ya. Iya Bagas Bu, kalau nggak di Aditya absen dulu aja Bu. Pratama. Bagas hadir. Ada Bu, maaf sudah sedang dalam perjalanan. Oke, hati-hati di jalan. Bintang Dia Abiusalam. Hadir Bu. Devin Samuel Setiawan. Hadir, Miss. Dimas Kusuma Aryan. Hadir Bu. Irfan Maulana. Hadir Bu. Khalid Musdar. Hadir, Bu. M. Raihan. Hadir Bu. Muhammad Rizik. Hadir Bu. Renaldi Bagas. Hadir Bu. Usamah Putra. Usamah Putra ada? Halo. Yang dipanggil ini ya, tolong dijawab. Oke, lanjut. Martin Luther ada. Rifano Septiananta. Usamah Putra
Di Zoom ada orangnya standby nggak ya? Oke. Ada yang tahu Martin Luther sama Rifano kemana? Oh iya, nggak masuk ya dari minggu pertama. Oke, tadi silakan Mas Dimas. Oke, Bu. Boleh sambil sambil dijelaskan ini aplikasinya apa, sama nanti tunjukin codingannya ya. Oke, silakan Mas Dimas. Jadi ini nama aplikasinya nih, saya namain Travel Chat. Ini kayak semacam WhatsApp apa? Saya nge-clone WhatsApp. Intinya untuk kayak kirim-kirim pesan ribu sudah itu, Bu. Kalau misalkan mau coba sebenarnya bisa sih. Saya udah deploy. Bisa tinggal itu tinggal bikin akun di situ, nanti bisa langsung register. Oh iya, Iya, oke. misalkan saya bikin akun untuk yang namanya dua, misalkan ini ngasal aja. Misalkan avatarnya mungkin yang lama. Oh ini deh, sync up. Hmm, oh udah ada ininya. Nah, ya. Misalkan tadi kalau nah, misalkan kalau misalkan ngechat tes, nah, ini maksud ini sebenarnya chatnya udah langsung udah langsung nyampe ke akun yang sebelumnya, akunnya akunnya yang di Mas yang pertama. So ya, ini kok soal deh, lupa lagi. Proyek itu kayak gitu lagi teh. Oh nggak, bikin baru aja dah. Hmm, apa namanya? Apa namanya ini? @gmail.com. Sama fotonya ini, aduh, fotonya ini. Ah, ini tampilan buat bikin akunnya. Ini buat Mas satu, ya enter. Nah, kan ini yang tadi, kalau kita kita dites kan ini udah, kalau misalkan logout terus ganti akun yang tadi, terus saya udah tadi lupa lagi nih. Email tadi apa ya? Kan tadi tuh email. Hmm, iya, Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. iya, Nggak, saya lupa tadi email apa Oh, ya? Baru juga register. Tadi apa email ya? Ini nggak sih? Eh, ini nggak sih? Alah, oh iya. Nah ya kan, nah, oke, nah, oke. jadi ya kayak semacam WhatsApp lah, Bu, hitungannya. Mm-mm. Aplikasi untuk ngechat, kurang lebih itu sih. Terus juga baru bisa ngechat sama ini doang, bisa ngirim gambar. Misalkan ngirim gambar ini deh, Solidity.
Oh, gede. No. Ya, kurang lebih seperti ini, Bu. Oke. Kalau codingannya tadi yang React.js tadi gimana? Codingannya udah saya deploy di GitHub. Jadi, Ibu bisa langsung lihat sih di sini. Ya, pas. Yes. Nah, sini, Bu. Lebih ini codingannya. Jadi, saya pakai framework namanya, saya pakai buat cloud-nya nama Firebase. Untuk Hmm, bahasa programan ini dipakai JS. oke. Kurang lebih gitu sih, Bu. Ini untuk codingan itu home-nya. Seperti ini tampilannya. Yang home yang tadi awal yang login. Home tuh yang ini. Terus untuk register, ini untuk register. Nah, terus ini yang login, ini login komponennya yang ini, yang buat box ininya. Untuk komponennya seperti biasa ini codingan buat chat, buat ini chatnya yang tadi atau yang ini buat chat boxnya. Terus ini sisanya yang buat message-nya yang nampilin pesan-pesannya. Terus ini yang fitur search buat nge-search yang orang tadi. Kalau misalnya tadi lupa lagi yang ini ini searchnya di sini. Misalkan kalau nyari orang terus ketemu, no, nanti dia muncul kayak gini. Nah, baru bisa ngechat lagi nanti Oke. pas itu. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Ini nih. Oh, ini dia. Bu. Nah, udah, Bu. Kurang lebih sih seperti itu aja sih, Bu. Oke. Dari Eh, cuma ini ada mau ditambahkan lagi atau gimana sementara udah untuk sih, Bu. ke depannya? Nah, kalau untuk sementara sih kayak udah dulu, Bu. Kan Kalau ini mau saya bikin kenapa? apa? Nah, kalau ini kan saya juga bikin ini buat sekalian belajar juga, Bu. Ya, ya. Oke. Dimas Kusuma Aryanda tadi. Iya, Bu. Apa nama Sebenarnya Ibu aplikasinya? chat. Saya namanya chat. Ini, Bu, kalau misalkan ini mau nyobain juga bisa kok, Bu. Langsung di ini linknya. Itu udah di hosting atau Udah, gimana? iya, Bu. Hmm, Di hosting di free cloud. hosting atau Iya, gimana? free. Yang free, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Bu, makasih banyak, Bu. Lanjut, siapa yang mau nunjukin progresnya? Nggak apa-apa kalau misalnya belum selesai. Kalau yang punya saya belum sampai di hosting sih, Bu. Nggak apa-apa. Itu hosting itu udah tahap terakhir. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya baru sampai page login atau dashboardnya juga nggak apa-apa. Silakan Izin untuk tunjukin share screen hasilnya. ya, Bu. Oke, Sebentar. silakan. Sambil dijelaskan ya aplikasinya apa, gimana menunya, terus tunjukin codingannya juga nanti. Kalau kalau yang punya saya ini lebih ke kayak untuk absensi gitu sih, Bu, aplikasinya. Terus di sini kita bisa masukin password sama username. Kalau misalkan salah password nanti dia keluar kayak itu sih kayak username atau password salah gitu. Oke. Cuman kalau kita ngetik yang benar, ntar bakal masuk ke pilihan kayak gini. Terus misalnya kita mau absen, terus tinggal masukin nama murid, misalkan nama saya, terus kelas 12 umur 12 misalnya gitu. Nanti ada teks kemudiannya ada tulisan Hmm. kamu tadi absen gitu. Bisa kita langsung ekspor ke Excel kalau misalkan
apa si murid udah selesai absen bisa kita langsung ke Excel terus bisa kembali ke menu utama kayak gini terus bisa ke logout keluar dari yang tadi gitu doang sih Bu yang punya saya. Oke. Kalau codingannya, Codingannya bentar. Untuk codingannya kayak gini sih Bu. Jadi saya bikin dulu untuk HTML-nya, kemudian saya ke script.js. Contohnya kayak gini. Ini untuk yang login tadi. Terus ini yang untuk button untuk bisa mencet tombol absen. Terus aku bikin lagi di script.js untuk bisa ditekan tombolnya. Terus ini untuk yang murid info yang dia ngasih tahu nama, kelas, sama umurnya. Untuk bisa bekerja, aku taruhin lagi ke script.js. Kayak gini. Terus ini untuk mengetahui kalau dia sudah di absen. Sama ngasih itu buat bisa kembali ke menu utama. Itu doang sih, Bu. oke. Terima kasih. Silakan lanjut. Ayo, siapa yang udah ngerjain lagi? Saya panggil aja ya namanya. Tes, Coba. tes, 1, 2, 3. Dan ya gitu doang sih. Oke. Terima kasih, Mas Devin. Lanjut. Coba Mas Rizik, silakan ditampilkan. Saya belum sekali, Bu. Gimana? Belum belum sama sekali, Bu. Oh, Cuma mau nanya deh, Bu. Itu iya. ini buat tugas akhir kan, Bu? Iya, untuk tugas akhir semester nanti ya kita bertahap bikinnya. Jadi Hmm, saya dari sekarang mau lihat progres teman-teman udah sampai mana sambil kita belajar materi per oke. minggu. Harus connect database nggak, Bu? Atau Itu eh, kalau udah mau konekin juga nggak apa-apa. Tapi kalau dari RPS-nya itu kita setelah UTS nanti baru masuk ke database. Tapi kalau oh, teman-teman udah mau langsung konekin juga nggak apa-apa. oke oke. Lanjut, Mas Irfan udah. Saya baru jadi beberapa ini aja sih Bu, beberapa page. Nggak apa-apa, coba ditampilin aja. Oke, sebentar. Nah, udah kelihatan ya Bu? Udah. Ah, oke, ini mungkin gambarnya masih masih ngasal-ngasal. Jadi kayak saya buat website ngelola kayak perpustakaan gitu sih, kurang lebih kayak ngelola buku dan lain-lain. Ini 3, 1, 2, 3.
Nanti kalau berhasil login, tampilannya mungkin baru ada dashboard, Hmm. terus ada artikel, masih error. Ya itu, kategori, tag, dan lain-lain gitu sih. Ini mau Untuk bikin aplikasi apa? ya perpustakaan gitu sih paling Bu. Oh iya, perpustakaan tadi. Hmm, Oke. ada yang daftar-daftar kayak gitu. Tapi untuk tampilannya kurang lebih ini mungkin belum selesai semua. Ya, nggak apa-apa. Ini udah dipakein bootstrap ya? Atau gimana? Kita Kalau udah juga nggak apa-apa. sebentar, saya lupa bootstrap atau tailwind. Di CSS, iya dari dia bootstrap Oke, sama CSS style sendiri sih. oke, sip. Boleh pakai Laravel sih. Ya, Laravel nggak apa-apa. Ya, kira-kira itu sih masih in progress. Berarti udah sampai dashboard ya? Iya, masih, iya yang lain masih min. Oke, terima kasih. eh Mas Khalid Musdar. Saya masih belum, Bu, belum dapat ide. eh, belum ada rencana mau bikin aplikasi apa gitu. Iya, itu saya lagi pikirin, Bu. Oke, lanjut. M. Raihan. Iya, saya juga sama sih Bu, belum ada ide untuk rencana ke depan mau buat apa sih. Mas Reynaldi Bagas. Saya belum belum buat Bu, tapi konsepnya udah ada. Mau bikin aplikasi apa? Aplikasi kayak manajemen karyawan gitu sih Bu, atau apapun lah gitu. Kan kemarin berhubungan sama kampus ya. Berarti mungkin apa tuh? Jadwal dosen gitu. Coba. Mungkin pendataan dosennya sih Bu. Boleh. Oke, siapa lagi? Mas Bagas Aditya. Eh, aku belum ngerjain sih, Bu. Tapi untuk konsepnya udah ada. Mau bikin apa? Eh, Kebetulan sih konsepnya itu nantinya mau jadi kayak aplikasi untuk pengelolaan kantin ya, Bu, mungkin. Sama kayak anak ini loh, kelas reguler. Menunya ada apa aja kira-kira fiturnya? Kalau misalnya menu paling nanti ada tampilan ini sih kayak untuk mengelola master data produk, nanti ada report Hmm, transaksi hmm, sama dashboardnya mungkin. oke. Sip. Lanjut, Mas Bintang dia Abius Salam. Mungkin saya masih satu page langsung dashboardnya aja Bu, belum bikin loginnya. Oke, nggak apa-apa, ditampilin aja. Oke. Di aplikasi yang saya ingin buat itu ya semacam perpustakaan dia, Hmm, eh, sebagai apa ya namanya itu yang penjaga buku di perpus itu. Jadi untuk ngelacak, nge-track siapa aja yang minjam, terus kapan
mereka ingin mengembalikan bukunya lagi. Kalau codingannya coba boleh lihat. HTML ini CSS-nya. Oke, udah ada lagi, Mas Bintang? Ya, untuk sekarang ini dulu saja, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Untuk teman-teman yang belum setor ke saya mau bikin aplikasi apa, saya tunggu sampai besok jam 1 siang ya. Boleh di chat di WA aja kalau mau ngasih tahu mau bikin aplikasi apa. Oke? Jadi Oke, siap. dari teman-teman yang udah ngerjain tadi udah ada progresnya. Terus ada yang udah menerapkan Bootstrap. Terus juga tadi ada yang belum juga kan nerapin Bootstrap itu mungkin bisa ditambahin biar lebih enak dilihat ya Ibu. aplikasinya. Oke, jadi ingat ya yang belum ada konsep mau bikin aplikasi apa, besok saya tunggu sampai jam 1 siang. Di chat aja, di WA, nggak apa-apa. Oke. Hmm. Teman-teman udah ini kan udah install exam PT, exam atau ada yang belum? Udah. Oke. Ya, itu Jadi, udah. oke. Jadi kita hari ini materinya tentang Bootstrap. Jadi mendesain web dengan Bootstrap. Nah, tadi udah ada yang pakai ya Bootstrap. Jadi Bootstrap itu apa? Silakan yang tahu bisa jawab atau kalau nggak ada yang ngomong saya yang tunjuk. CSS, macam CSS framework bukan, Bu? Ya, dia CSS, JS juga ada. Oke, ada yang lain yang mau menjawab? Yang kalian ketahui tentang Bootstrap. Oke, saya yang tunjuk ya. Coba M. Raihan. Iya, Bu. Yang Anda ketahui tentang Bootstrap itu apa? Framework CSS yang biasanya digunakan untuk pengembangan front end website. Oke. Yang lain coba Mas Rizik. Eh, ya, CSS framework sesuai namanya framework, ya dia Hmm, perangkat yang ngebantu untuk kita ngebuat development web, terutama di front end ya. Jadi dia nyediain kelas-kelas yang bisa dipakai langsung tanpa kita harus nulis CSS sendiri. oke. Kalau Mas Renaldi, apa itu Bootstrap? Bootstrap itu suatu framework dari CSS
yang digunakan untuk develop di bagian front end. Jadi kita tinggal manggil-manggil kelasnya aja yang tersedia di Bootstrap, kita implement di front end-nya kayak gitu. Oke. Sekarang coba Mas Khalid Musdar simpulkan dari jawaban teman-temannya tadi. Jadi bootstrap itu apa? Kalau lebih simpelnya semacam template untuk CSS kali ya. Oke. Nah, ya, jadi bootstrap ini merupakan framework HTML, CSS, JavaScript yang populer untuk membangun situs web yang responsif. Responsive Web Design atau RWD ini adalah desain situs yang otomatis yang akan menyesuaikan diri agar tampil dengan baik di semua perangkat dari ponsel sampai desktop. Nah, Bootstrap ini filenya satu set ya, jadi terdiri dari CSS, JavaScript, jQuery. Nah, sekarang saya minta coba teman-teman ke getbootstrap.com, terus download satu set eh, file yang ada directory CSS, JS, sama font. Nah, terus nanti ke jQuery.com itu bisa download jQuery.js-nya. Oke, saya tunggu sampai jam 7.53. Kalau ada yang udah, silakan eh, tampilin. Belum. Nanti setelah ini kita coba praktek ini. Jadi kalian download aja dulu. Terus tadi examnya udah ada ya. Nah, kalau udah install exam itu kan di file examnya ada namanya file htdocs. Nah, yang dari yang 3 directory ini nanti kan ada dalam satu folder namanya Bootstrap. Lalu kalian masukkan ke directory htdocs di exam itu. Ini kalau saya tadi nemu yang udah ada file CSS, JS sama fontnya itu ada di versi 3.37 ya. Jadi ini tinggal di-download terus ekstrak pindahin ke htdocs. Bisa contohin nggak, Bu? Sebentar. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini kan di-download ya. Nih, di sini download Bootstrap. Nah, kalau udah, ini tinggal diekstrak, terus di
directory C ini ada XAMPP. Bagi yang udah install ya, kemarin rasanya udah saya arahin untuk install XAMPP ya. Nah, di sini kan ada htdocs. File bootstrap yang udah diekstrak tadi, pindahin ke sini, ke dalam htdocs. Nah, di sini kan ada kan, sesuai yang ada di PPT ini ada directory CSS, JS, sama font. Oke, udah. Bentar Bu, bentar. Udah Bu. Kita lanjut dulu ke next slide. Teman-teman yang lain udah juga download dan pindahin ke htdocs. Bisa kita lanjut. Sudah, Bu. Yang lain bisa kita lanjut. Oke. Nah, ini boleh dicoba. Atau kalau eh, teman-teman mau bikin nyusun layout dari header, terus body ke footer, itu bisa juga. Nah, di sini di meta name di meta konten yang with ini, with device ini untuk menyesuaikan apa namanya? Menyesuaikan ukuran webnya sesuai dengan device-nya. Nah, terus ini di link yang CSS Bootstrap ini untuk memanggil si Bootstrap tadi. Oh ya, jQuery-nya tadi udah pada di-download belum? Yang jQuery tadi gimana ya Bu ya? Oke, saya lupa. Oke, sini. Ke jQuery.com. Oh, ke yang ini deh. Sebentar. Yang uncompress. Ini bisa kalian pindahin aja ke ini, ke code editor. Nanti formatnya jangan lupa JS belakangnya. Nih ya, contohnya ini tadi udah saya masukin yang ini. Dibikin file baru aja, terus dimasukin ke directory JS.
Maaf Bu, itu di copy semua ya? Iya, di copy. Maaf Bu, abis itu dipaste kemana ya tadi? Nah, di code editor kalian dibikin new file aja. Kayak biasa langsung di salah. Ini tadi ya. Terus di save. Ini tadi saya udah buat sih sebenarnya. Jadi ini hanya contoh. Oke, ada di sini. Nah, kayak gini. Udah. Terus tinggal di save. Save-nya tadi di htdocs yang tadi ya Bu? Iya, di htdocs di directory JS. Yang tadi kan yang bootstrap terus JS. Oke, udah. Teman-teman yang lain gimana? Masih download. Oke, nggak apa-apa nanti nyusul ya. Kalau yang lain bisa. Di directory JS ya Bu? Bootstrap JS terus tinggal Iya, dipindahin aja ke situ ya? Oke. iya, sesuaikan sama ininya. Dia JS, CSS atau apa. Oke Bu, sudah. Oke. Nah, sekarang boleh dicoba ini ya. Jadi ini script untuk manggil jQuery-nya, terus ini Bootstrap JS-nya, ini Bootstrap CSS. Terus div ini dia berguna untuk eh, membagi elemen-elemen yang ada di HTML-nya. Jadi ini misalnya kalau kalian mau bikin untuk headernya ini div header, terus ya lanjut bisa ke body, terus footer. Nah ini contoh sederhananya ya. Silakan dicoba. Yang udah boleh ditunjukin. Masih coding Bu? Belum. Oh iya. Oh iya. Berarti coba di screenshot dulu deh. Ya, coba di screenshot dulu.
Sudah, Bu? Oke, silakan di share screen. Sudah tampil? Oke, lanjut. Ini resultnya untuk Ah, codingnya seperti ini. oke, silakan lanjut. Atau kalau mau ada yang langsung menerapkan eh, kayak pembagian div dari header, footer, sama bodinya, nggak apa-apa. Coba diisi-isi aja sama misalnya untuk aplikasi kalian misalnya gitu. Aplikasi apa? Aplikasi perpustakaan atau apa gitu. Karena sebenarnya eh, di Google atau di W3 School itu banyak ya template-template untuk apa aplikasi web ini. Oke, Mas Devin udah bisa? Masih nulis, Miss. Hmm. Saya sudah, Bu. Oke, silakan. Nah, itu linknya ya mungkin bagi teman-teman yang ada yang belum tahu apa template-template Bootstrap itu jadi kita tinggal kita copy terus kita sesuaikan dengan aplikasi yang mau kita buat. Tuh. Oke, codingannya tadi Mas. Ayo, jaringannya. Oke, Jadi, lanjut. Mas Irfan Maulana udah? Sudah, Bu. Oke, Ya, saya silakan. Jadi ini untuk hasilnya. Hmm, Oke, ini untuk codingnya. Oke, lanjut. Mas Rizik coba. Mas Rizik udah selesai? Masih download, Bu. Oh ya, oke. Mas Renaldi Bagas. Masih ngerjain, Bu. Oke.
Mas Khalid. Bu, saya boleh lihat codingannya lagi nggak, Bu? Oke. Ada yang udah selesai? Sudah, Miss. Oke, silakan di share screen. Ini untuk codingannya, ini untuk hasilnya. Oke, lanjut. Mas Dimas. Ya Bu, belum Bu. Saya masih download, internet saya lagi rada-rada Bu. Oh ya. Jadi siapa aja yang masih baru download? Jadi coba resend yang belum download exam. Pakai reaction aja. Jadi biar kita bisa lanjut dulu. Ya udah, boleh. Mau pakai compiler online boleh.
Silakan. Atau masih mau loading lagi? Oke, kita lanjut dulu ya. Terus di Bootstrap ini ada yang namanya grid. Jadi grid Bootstrap ini membagi suatu laman web sehingga proses layout menjadi mudah dan sistematis. Terus tiap grid ini bisa digabungkan untuk membuat grid yang lebih besar. Jadi disesuaikan aja dengan keperluannya ya. Nah, untuk kelas grid di Bootstrap itu ada 4 buah kelas grid. Kalau XS itu biasanya di layar ponsel, kemudian SM itu tablet, lalu MD itu di desktop, dan LG di desktop besar. Ini tulisannya typo. Nah, kalau di sini misalnya ini ya, di div class call SM. Berarti yang SM ini untuk di ukuran layar tablet. Nah, lalu form bootstrap sama yang seperti waktu minggu kedua kemarin ya, yang ada vertikal, ada horizontal, ada inline. Nah, kalau vertikal ini dia barisnya ke bawah, kemudian yang horizontal ini eh, per baris yang menyamping, tapi nggak yang sebaris langsung cuma satu baris gitu. Kalau yang satu baris aja itu namanya inline. Nah, bentar. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau coba bikin form login, ini vertikal, ada horizontal, terus ada inline. Tadi beberapa teman-teman udah ada yang ini ya, udah ada yang bikin form login. Coba siapa aja tadi yang udah bikin form loginnya? Tadi yang udah bikin itu Mas Devin ya. Betul Bu, tapi punya saya masih versi sederhana sekali. Iya, nggak apa-apa. Ini juga sederhana nih. Ini contohnya itu kayak gini. Layar aja deh ya. Nih, nah ini ini masih sederhana juga. Tadi Mas Devin pakai yang tampilannya apa? Yang vertikal, horizontal, atau inline? Yang vertikal kayaknya Bu. Bentar. Iya yang vertikal Bu.
Oh ya. Terus siapa lagi tadi? eh Mas Irfan Maulana ya. Tadi udah ada login sama sama Mas Dimas. Mas Irfan tadi pakai yang form yang mana untuk loginnya? Yang vertikal. Vertikal. Kalau Mas Dimas tadi Ya Bu. pakai yang form yang mana? Ter- saya kalau nggak salah saya ini dah Bu, buka. Ada juga namanya eh, bukan pakai bootstrap tuh, tapi mirip kayak bootstrap juga hitungannya. Oke, secara susunannya yang mana? Yang Vertik. vertikal, Oh, iya vertikal. vertikal. Iya. Jadi kebanyakan pakai yang vertikal ya. Nah, teman-teman yang lain yang tadi udah ada yang selesai atau masih install? Miss, kalau mau menerapkan Bootstrap ke website yang tadi udah kita buat, gimana ya caranya ya? eh Kalau cara simpelnya ya, ini yang biasa saya pakai itu saya cari template yang free di Google itu banyak. Nah, jadi eh, untuk misal kalau misalnya untuk form login nih, kita cari template loginnya, terus kita sesuaikan aja dengan kita mau bikin apa di template itu. Kalau template login ya berarti ya kita sesuaikan kan yang username-nya, terus isian kolomnya gitu, sama buttonnya dan bisa diganti-ganti ya warnanya atau mau gambarnya juga mau diganti bisa. Oke, baik, Bu. Silakan kalau misalnya ada yang mau yang dashboardnya belum misalnya ya. Ini silakan coba ini untuk di dashboardnya bisa disesuaikan isinya dengan aplikasi yang mau kalian buat ya. Sambil menunggu teman-teman yang tadi yang masih install atau download. Oke, saya tunggu sampai jam 8.40 ya. Jadi dari yang link yang saya kasih ini,
tolong disesuaikan dengan aplikasi yang mau teman-teman buat. Atau kalau yang yang emang nggak pakai dashboard, nggak apa-apa, dicoba aja untuk latihan ya. Oke.
Teman-teman yang lagi download tadi ada yang udah? Saya udah. Oke, boleh di share screen ya. Oke, sebentar Bu ya. Ini share screen codingan yang tadi tuh, yang awal itu tuh. Iya. Oke. Gimana tadi Mas Raihan? Ya kalau codingan yang tadi belum sih Bu, ini coba kopas dari link yang Ibu share itu. Oh, oh, belum di screenshot ya yang tadi. Oh, udah Bu, Codingannya udah. sebelum. Udah di sini udah. Udah udah bisa dijalanin. Oke, bentar Bu ya, masih proses ngetik. Oke. Bu, saya sudah, Bu. Oke, silakan share screen. Ini codingannya, Bu. Oke. Oke. Ya lanjut. Lanjut. Ini tadi yang download. Mas Dimas sudah? Saya udah nampil apa yang di web juga nampilinnya di gini Bu, yang compiler online Bu, bukan pakai XMPP. Oke, coba. Izin share screen dulu. Kalau kira-kira seperti ini Bu. Ini nih yang di kanan tampilannya, terus yang kiri code-nya. Ini juga masih saya sebenarnya masih nyoba-nyoba juga sih Bu, masih lihat-lihat tema bootstrapnya. Oke, Ya Bu, kurang lebih gitu Bu. lanjut. Jadi Mas Raihan ya?
Yang lagi download udah selesai. Belum Bu, dikit lagi. Nah, teman-teman yang udah ngedit template yang tadi ada yang udah selesai, itu dipindahin ke VS Code ya, biar di save, biar bisa di save. Oke, Mas Bintang udah? yang blogspot tadi ya. Iya. Ini di copy saja atau Ya, di copy terus disesuaikan. Ini untuk latihannya. Disesuaikan dengan aplikasi yang mau dibuat untuk oh kontennya. sih nggak sampai bikin blogspot sih saya. Oh, Cuman iya. Nggak apa-apa. Hmm, Oke, lanjut. Oke, terima kasih Mas Bintang. Silakan Mas Bagas sudah. Mas Irfan, Mas Irfan udah selesai? Baru lihat ini sih, kodenya baru di copy, belum kubah, nggak apa-apa. Oh, di edit aja dulu kontennya. Iya, oke. Mas Renaldi, Mas Renaldi ada? Oke, Mas Devin. Ini yang mana ya, Bu ya? Itu yang di chat, yang template yang saya kasih. Jadi coba di kontennya disesuaikan dengan aplikasi yang mau dibuat. Mas Rizik udah?
Saya lagi jalanin di HP, Pak. Lagi lihat-lihat, Lagi apa? masih ngeliat-lihat Yang sebelumnya tadi udah? yang download. Iya, download sama apa? Yang tadi codingan yang pertama. Download udah, cuma yang codingan belum saya lanjut sih, Bu. Soalnya PC saya lagi nge-compile mobile. Oke. Mas Raihan udah. Oke, saya tunggu sampai 8.50 ya. Maaf, Miss, mau bertanya. Ini kita disuruh ngubah dari yang Miss kasih di chat ini ya? Iya, itu jadi eh, itu kan contoh tampilan dashboard ya, template-nya. Jadi Heeh. di copy aja dulu ke VS Code, terus kontennya disesuaikan dengan aplikasi yang kalian buat. Ini untuk latihan. Ya, kalau misalnya mau dipakai dimasukin ke aplikasi kalian nanti juga nggak apa-apa. Oh, oke, oke.